Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Nangapino, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU yang saya hormati. Alhamdulillah di hari ini Sabtu tanggal 23 November tahun 2024 kita masih bertemu di dalam komunitas belajar kita yang kita laksanakan rutin setiap minggunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan tugas bukti karya pengembangan kompetensi guru PJOK khususnya, yang mana pada kesempatan ini saya mengambil tema terkait dengan asset based thinking. Yang pertama, tujuan dari praktik baik yaitu untuk berkolaborasi bersama seluruh warga, menciptakan pembelajaran yang lebih baik, guru yang lebih profesional, dan sekolah yang lebih berkualitas. Selanjutnya, adapun sasaran dari praktik baik ini, yang pertama yaitu kepada kepala sekolah, yang kedua pendidik dan tenaga pendidikan dalam komunitas belajar sekolah, kemudian yang ketiga yaitu seluruh warga sekolah. Selanjutnya, program pencapaian. Program ini adalah upaya sistematis untuk mengubah praktik baik yang telah diidentifikasi menjadi tindakan nyata yang berkelanjutan di dalam komunitas belajar sekolah. Ini bukan hanya sekedar berbagi cerita, tetapi lebih kepada penerapan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lingkungan sekolah. Adapun tujuan utama dari program ini yang pertama yaitu implementasi, mendorong guru dan sekolah untuk mengimplementasikan praktik baik secara konsisten dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Poin yang kedua yaitu skalabilitas untuk memperluas jangkauan praktik baik sehingga tidak hanya terbatas pada satu kelas atau sekolah, tetapi dapat diterapkan juga di sekolah-sekolah lainnya atau diadaptasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu poin berkelanjutan untuk membangun sistem pendukung yang kuat agar praktik baik dapat terus berlangsung dan menjadi bagian dari budaya sekolah. Dalam kesempatan ini saya mengambil judul Merubah Pandangan, Merubah Masa Depan. Yang pertama perlu kita ketahui bersama, apa sih asset based thinking itu? Jadi menurut Dr. Catherine Kramer, seorang psikolog yang fokus pada pemikiran positif dan pengembangan diri, beliau memperkenalkan cara praktis untuk mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan fokus pada kekuatan, inspirasi, potensi positif, dan aspek positif lainnya dalam hidup. Pendekatan inilah yang disebut dengan asset based thinking atau berpikir berbasis aset atau kekuatan. Adapun kebalikan dari asset based thinking ini sendiri yaitu baik, pengertian dari berpikir asset based thinking terlebih dahulu yaitu untuk mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Pendekatan ini berbeda dengan berpikir berbasis kekurangan yang fokusnya mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Contohnya, mungkin kita jika menghadapi keterbatasan-keterbatasan di satuan pendidikan kita lebih kepada mengeluh ini tidak ada,
ini kurang, itu kurang. Nah, itu adalah kebalikan dari asset based thinking. Sedangkan asset based thinking sendiri adalah pendekatan berpikir di mana kita fokus pada kekuatan. Apa sih yang sudah kita miliki sekarang? Apakah sudah kita manfaatkan secara maksimal ataukah hanya mubazir? Ada tapi tidak dimanfaatkan. Makanya adanya pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan ini. Adapun keterbalikan berpikir dari asset based thinking sendiri adalah deficit based thinking, yang mana merupakan cara berpikir yang berbasis tentang kekurangan, hambatan, masalah, serta memusatkan pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja secara maksimal. Segala sesuatu yang akan dilihat dari sudut pandang negatif. Jadi istilahnya suuzon terus bawaannya, pikirannya itu negatif terus. Padahal kita dianjurkan untuk husnuzon, selalu berprasangka baik. Lanjut. Menurut Green dan Haynes, menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berpikir berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari tabel berikut ini. Nah, ini merupakan compare atau perbandingan antara berpikir kekuatan dan berpikir kelemahan. Yang berpikir berbasis pada kekurangan hanya fokus pada masalah dan isu. Sedangkan jika kita menggunakan prinsip pendekatan berbasis aset atau kekuatan, kita akan fokus pada aset dan kekuatan apa yang sudah kita miliki dan kita fungsikan secara maksimal. Yang kedua, kita hanya berkutat pada masalah utama. Sedangkan pada asset based thinking, kita sudah jauh membayangkan ke masa depan. Jadi berpikir inovatif, lebih future kepada masa depan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya tentang apa yang kurang. Sedangkan di asset based thinking, kita berpikir tentang kesuksesan apa yang telah kita raih dan kekuatan apa untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang keempat, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Sedangkan asset based thinking mengorganisasi kompetensi dan sumber daya yang terkait dengan aset dan kekuatan. Poin selanjutnya, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita hanya masih fokus menyelesaikan masalah. Sedangkan pada asset based thinking, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Tentunya satuan pendidikan kita sudah memiliki visi dan misi yang cukup baik dan sangat baik. Tentunya itu yang harus kita manfaatkan, itu yang kita tuju. Selanjutnya, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan asset based thinking melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram. Jadi lebih kepada bergerak ketimbang harus memanage dulu, berpikir dulu, tapi tidak ada aksinya. Selanjutnya, masih menurut Green dan Haynes, ada 7 aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang dapat lebih dioptimalkan lagi penggunaannya. Apa saja itu? Yang pertama yaitu adalah aset manusia sebagai sumber daya manusia. Yang kedua, aset sosial, aset politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan atau alam, dan finansial. Aset apa saja yang sekolah kita miliki? Mari kita temukan harta karun di sekolah kita. Yang pertama, kita punya aset manusia. Kita punya peserta didik dengan berbagai macam background, latar belakang keluarga, baik dari segi ekonomi, agama, budaya, dan pendidikan. Di sini tentunya kita memiliki siswa-siswi yang berprestasi. Itulah yang kita sebut dengan asset based thinking. Kita tidak lagi berkutat dengan anak-anak yang bermasalah dengan sikap perilaku, tetapi bagaimana kita dapat menggali bakat mereka, minat mereka, menemukan jati diri mereka. Itulah yang jauh lebih penting. Kemudian kita memiliki pendidik dan tenaga pendidikan yang sudah tidak diragukan lagi. Kita memiliki kepala sekolah yang sangat luar biasa hebat,
Kita memiliki Bapak Ibu guru. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu? Kita juga memiliki guru-guru yang sangat luar biasa, yang hebat. Walaupun dari beberapa generasi yang berbeda, kita di sini dapat berkolaborasi dengan baik, dapat bersinergi dengan baik untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita. Yang ketiga yaitu terkait orang tua. Di sini juga tidak jarang kita melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, baik itu dari kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Contoh dari kegiatan ekstrakurikuler, kita melibatkan orang tua siswa kita untuk menjadi pembina. Salah satunya pembina pencaksilat dan pembina karate. Mungkin nanti kedepannya bisa diterapkan lagi di bidang-bidang yang lain, baik itu dari sains maupun seni. Kita lanjut, masuk aset yang kedua, yaitu aset sosial. Suasana sekolah yang mendukung pembelajaran dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program-program terkait pendidikan, mengajak komunitas yang ada di luar sekolah untuk kita libatkan dalam berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat peserta didik. Keterlibatan komunitas yang mendukung, contohnya di sekitar sekolah kita ada perguruan pencaksilat, kemudian ada klub voli dinamik. Nah, itu merupakan contoh aset sosial yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal, yang mana jika ada siswa-siswi kita yang berminat dan berbakat di cabang olahraga voli khususnya, bisa kita hantarkan, kita kolaborasikan dengan klub voli tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu aset politik. Aset politik di sini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan yang kemudian dilanjutkan oleh guru-guru yang ada di sini. Yang tentunya kebijakan itu datang dan lahir dari musyawarah maupun kebijakan langsung dari ibu kepala sekolah sendiri yang selanjutnya akan kita implementasikan. Lanjut, aset lingkungan dan alam. Pernahkah terpikir untuk mengeksplorasi lingkungan alam sekitar sekolah yang selama ini belum dijadikan sebagai aset untuk melaksanakan proses pembelajaran bagi kita? Yang mana di sini kita mempunyai halaman sekolah yang cukup luas. Sekolah kita dekat dengan sungai, dekat dengan lapangan olahraga dan lingkungan alam lain yang sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan. Saya khususnya guru olahraga dan bersama Pak Rijal mempunyai program Jalan Sehat bersama anak-anak. Biasanya di jadwal pelajaran olahraga sebulan sekali kami akan mengeksplor alam di sekitar sekolah kita, yang mana itu akan melewati sungai, melewati pemukiman masyarakat yang dengan berbagai latar belakang tadi, kemudian alam-alam lainnya. Di situ anak-anak dapat berinteraksi dan mengalami dan memiliki pengalaman nyata terkait dengan alam yang ada di sekitar sekolah kita. Selanjutnya yang kelima, aset fisik. Saya rasa ini tidak perlu diragukan lagi, yang mana sekolah kita sudah sangat lengkap terkait dengan sarana dan prasarana. Tinggal bagaimana kita tadi menggunakan pendekatan prinsip asset based thinking, kita memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Lanjut yang poin ke-6 yaitu aset finansial, tentunya berkaitan dengan anggaran dan keuangan, yang mana di sini sumber utama kita yaitu dari dana BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang mana untuk nominalnya atau pagu dananya dalam setahun itu sudah cukup besar. Lanjut ke poin yang ke-7 yaitu berkaitan dengan aset budaya dan agama. Sekolah kita berada di tengah-tengah masyarakat dengan latar belakang agama budaya yang beraneka ragam. Nah, itulah akan menjadi kekuatan bagi kita bagaimana kita dapat berkolaborasi. Contohnya adanya tradisi. Seperti di Kabupaten Melawi sendiri ada tradisi yang namanya robo-robo. Itu dapat kita adopsi ke dalam sekolah kita, yang mana kita dalam sebulan sekali pada hari Rabu kita melaksanakan makan sehat
Di situ kita akan makan bersama-sama, diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan rasa syukur. Selanjutnya ada nilai-nilai, baik itu dari nilai agama, nilai sosial yang ada di masyarakat. Kemudian dari segi bahasa, kita juga sangat kaya. Mengapa asset based thinking penting untuk sekolah kita? Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sih penting? Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan motivasi siswa dan guru. Yang poin kedua, membangun komunitas sekolah yang positif dan inklusif. Poin yang ketiga, mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Poin yang keempat, meningkatkan kolaborasi antar anggota sekolah. Adapun tantangan yang dihadapi, ibaratkan gunung es, ada yang mencuat ke permukaan, tetapi ada juga yang berada di dalam laut. Itu ibaratkan tantangan yang dihadapi. Tantangan yang terlihat, kurangnya pemahaman. Karena tadi mungkin kurangnya referensi, apa sih itu asset based thinking. Jadi kita masih bertanya-tanya, masih meraba-raba bagaimana sih prinsipnya, pendekatannya, penerapannya. Itu yang disebut dengan tantangan yang terlihat. Kemudian tantangan yang tersembunyi, yaitu ketakutan akan perubahan. Mungkin mulut kita bisa berkata, ya siap untuk melakukan perubahan, tapi mungkin hati kita masih ragu. Itulah yang disebut dengan tantangan yang tersembunyi. Ada sedikit keraguan, saya rasa itu manusiawi. Sama halnya jika kita menghadapi perubahan kurikulum, pasti di dalamnya tetap ada pro dan kontra, ada perang batin di dalamnya. Apakah iya kita siap dengan perubahan? Nah, itulah yang disebut dengan tantangan tersembunyi. Selanjutnya, masuk kepada poin solusi. Jika ada masalah, tentunya akan ada solusi. Yang pertama, kita harus terus belajar. Kita membangun kesadaran dan harus memiliki komitmen bersama. Yang kedua, kita harus mengubah mindset kita. Kita merubah pola pikir kita, bahwa yang namanya perubahan itu nyata. Setiap zaman akan terus berubah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kita membangun budaya positif, khususnya di sekolah kita. Lanjut, penerapan asset based thinking dalam praktik baik yang telah saya lakukan. Yang mana di sini mengidentifikasi dan minat peserta didik. Seperti yang sudah kita lakukan bersama di setiap awal tahun ajaran atau di awal semester, kita melakukan yang namanya asesmen awal. Disitulah kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan anak-anak. Tetapi di sini kita dituntut untuk fokus kepada kelebihan apa yang anak itu miliki. Itulah yang akan kita asah, kita kembangkan sehingga bisa melahirkan prestasi, menciptakan kebanggaan bagi siswa kita sendiri, bagi keluarga, orang tua, bagi kita sebagai guru, pembina, dan juga sebagai sekolah. Selanjutnya kita menyediakan wadah untuk mengembangkan bakat. Yang ketiga, kita menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Saya rasa di sekolah kita sudah sangat kompleks terkaitan dengan ekstrakurikuler. Di dalamnya ada ekstrakurikuler olahraga, ekstrakurikuler kepramukaan, yang mana di dalamnya mempelajari tentang kepemimpinan dan kecakapan dalam melaksanakan kehidupan. Kemudian yang ketiga, kita punya ekstrakurikuler sains, di dalamnya ada matematika dan IPA. Yang keempat, kita mempunyai ekstrakurikuler seni, yang mana menjadi wadah bagi siswa-siswi kita yang memiliki bakat-bakat seni. Lanjut, ini adalah contoh dari kegiatan asset based thinking yang telah dilakukan di sekolah kita, yaitu salah satunya ekstrakurikuler karate. Di sini kita juga melibatkan orang tua siswa sebagai senpai atau guru karate di sekolah kita, yang mana untuk prestasinya sendiri tidak perlu kita ragukan lagi. Di setiap event, setiap pertandingan selalu menyumbangkan prestasi.
Selanjutnya, kita memiliki komunitas belajar yang sangat solid menurut saya. Menurut Bapak Ibu solid tidak? Solid ya. Alhamdulillah. Semoga selalu solid. Kedepannya semakin solid, kompak, dan bisa mencapai tujuan bersama. Nah, ini adalah contoh kegiatan-kegiatan dari komunitas belajar yang telah kita jalani kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Kemudian selanjutnya, inilah hasilnya. Prestasi-prestasi yang berhasil diukir oleh anak-anak kita. Mungkin dari salah satu foto ini ada anak yang dulunya mungkin kita anggap bermasalah. Itu kita masih menggunakan defisit based thinking. Kita hanya fokus pada masalah. Oh, anak ini bermasalah. Tapi ternyata ketika kita temukan bakatnya, bisa juga berprestasi. Nah, itulah manfaat dari pendekatan prinsip asset based thinking. Kesimpulannya, dengan asset based thinking, kita tidak hanya memperbaiki sekolah, tetapi juga membangun komunitas yang lebih kuat. Setiap sekolah memiliki harta karun yang tersembunyi. Kita akan menemukan dan memanfaatkan harta karun tersebut untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak didik kita. Dalam setiap komunitas ada kekayaan talenta, keterampilan, dan kreativitas yang menunggu untuk dilepaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas waktu Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Dok. Mohon izin kepada Bapak Ibu jika ingin memberikan penguatan, memberikan masukan, saya persilakan. Terima kasih. Mungkin dari Ibu ada masukan, Bu? Dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu guru lain yang ingin menambahkan, memberi penguatan kepada rekan kita dan untuk kita bersama. Udah mantap Bu. Udah mantap. Yang luar biasa. Ya, atau dari Pak Weli silakan. Oke ya, baik, terima kasih Pak Faris, untuk Ibu juga memberikan waktu ya. Tadi ngomongnya ini ya, pas tadi berdatang Pak Faris sudah siapkan nanti untuk penguatan. Apa materinya Pak? ABT, langsung nyanyi saya. ABT. Yang lagi viral. Lagu yang lagi viral. Ya, asset based thinking atau bagaimana kita bisa menggunakan pola berpikir berbasis aset, dan menurut saya memang sudah cukup banyak yang memang kita lakukan berbasis aset. Ya, kadang yang menjadi halangan kita ya ketika kita bicara aset ini adalah justru dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang mempengaruhi aset itu biasanya nggak terbaca oleh kita adalah justru pola pikir kita, mindset kita yang masih pada mindset deficit based thinking. Jadi ketika kita bicara sebuah program, misalnya ketika kita dipercayakan untuk melakukan sesuatu, misalnya di dalam diri kita munculnya apa? Aduh, saya ini tidak bisa, saya ini kurang pengalaman, saya ini umurnya masih muda, atau justru kebalikannya, saya ini udah terlalu tua untuk itu misalnya. Nah, ini adalah pola pikir yang nantinya justru akan menghambat keluarnya aset itu sendiri, seperti yang disampaikan Pak Faris ya tadi. Dan juga yang bisa juga membuat kita itu gagal untuk menerapkan asset based thinking dalam diri kita adalah sisi pandang.
cara pandang kita memandang sesuatu itu bisa menentukan bahwa itu aset atau defisit misalnya. Ya, contoh misalnya kita punya program makan bersama. Ketika kita bicara aset, bahwa makan bersama itu memberikan kesempatan anak-anak untuk berbagi, memberikan kesempatan untuk anak-anak itu lebih memahami makan sehat, menumbuhkan kebersamaan. Tapi kalau sisi pandangnya kita ubah, maka apa? Kalau makan bersama itu nanti akan memunculkan kesenjangan karena bekalnya beda misalnya, akan memunculkan ketidakpercayaan diri pada murid yang punya bekal seadanya misalnya. Nah, ini kan sisi pandang yang mempengaruhi kesimpulan kan. Nah, harapannya ini yang nantinya akan kita tumbuhkan adalah apa? Adalah asetnya yang kita kedepankan. Nah, kebetulan nih Bu dia juga lagi bicara asset thinking juga nih di PI 5 nih harusnya ya. Ke Inam ya. Oke, udah mulai mau bicara ke sana mereka. Dan ini juga pernah kejadian di salah satu sekolah teman saya. Saya nggak sebut lah tempatnya gitu ya. Dan ini dia tuh awalnya kan dapat SK kepala sekolah di sekolah tersebut. Dia ngeluh, ngapa? Ini Pak Wedi katanya, teman saya itu setiap saya mau bicarakan program, artinya apa? Sebenarnya kepala sekolah itu udah jadi aset politiknya itu tadi ya, dia akan memunculkan sebuah kebijakan. Bapak yang ini nih selalu komen negatif dia, Pak Wedi. Maksud komen negatif bagaimana? Setiap kami mau buat program, dia selalu memunculkan hal-hal yang dikhawatirkan, kan? Hal-hal ini nanti khawatirnya gini. Terus saya balik ke dia, lah itu bukan halangan sebenarnya Pak. Itu justru aset Bapak yang paling bagus. Saya bilang gitu. Kenapa? Orang seperti itu yang paling paham risiko kegiatan. Saya bilang gitu. Contoh, apa kegiatan kemarin yang beliau ini komplain? Oh ini ketika kami kegiatan studi tour, dia bilang ini ada risiko kecelakaan, ada risiko anak nanti makannya keracunan, ada risiko lain. Saya bilang benar nggak itu bakal mungkin terjadi? Benar. Artinya sebenarnya Pak gurunya itu tuh aset, saya bilang. Paham dia risiko, udah tahu ada risiko perjalanan, apa yang harus diantisipasi oleh teman-teman, oleh yang pelaksana misalnya. Oh ya kayak gini, makanan berisiko misalnya risiko keracunan, apa yang harus dilakukan? Nah, lebih teliti lihat mungkin menunya seperti apa, diperhatikan berapa lama daya tahan, seandainya mereka masak duluan berapa lama daya tahannya di jalan dan sebagainya, jangan sampai basi ketika makan. Artinya apa? Itu semua aset yang sebenarnya dimanfaatkan. Nah, ini gitu kan, cara sisi pandang kita melihat seperti itu ternyata mempengaruhi. Dan sekarang kalau diceritakan, gimana kabar Bapak itu, saya bilang, betul. Ketika saya percayakan program-program kepada Bapak itu untuk menganalisis, semuanya kebaca, risikonya kebaca. Jadi ketika program itu udah bisa diminimalisir risiko-risiko yang terjadi. Akhirnya ketika mereka ini sampai buat kegiatan juga, mereka pentas seni itu bisa melibatkan orang tua. Kenapa? Karena asetnya ternyata di situ itu. Ternyata Bapak yang itu tadi itu pandai dia mendekati orang tua. Nah begitu. Jadi sisi pandang ini yang memang nantinya akan menentukan kita tuh bisa menggunakan aset atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian sisi pandang juga itu juga mempengaruhi ketika kita aset, misalnya apa? Ketika ada kekurangan. Nah, ini kurang itu, kurang media ini, kurang media itu. Mungkin tidak terlalu banyak terjadi di tempat kita. Justru di situ kalau pemikiran berbasis aset apa? Artinya banyak hal yang bisa kita isi di situ. Bisa muncul kreativitas.
karena kurang ini apa yang harus dilakukan? Karena kurang bahan anyaman, misalnya kalau di tempat kita ini kan bahan alamnya tidak ada, apa yang bisa kita manfaatkan? Oh ternyata bisa manfaatkan apa tuh bekas yang untuk ini ya, biasanya pita yang untuk nahan kardus kulkas itu ternyata bagus untuk bahan anyaman. Nah misal jadi seperti itu, artinya apa? Materi anyamannya tetap bisa masuk misalnya seperti itu. Jadi ini cara pandang kita ya, cara pandang kita ketika sudah positif itu ternyata terbuka semua apa namanya peluang itu terbuka semua ke kita. Maka kami lebih suka menyebutnya itu bukan sebagai hambatan, bukan sebagai kekurangan, tapi sebagai tantangan. Karena kalau ada tantangan ada motivasi kita untuk menyelesaikan tantangan itu. Kemudian kalau masih boleh ya, saya mau kaitkan lagi bagaimana asset based thinking itu juga mempengaruhi komunitas belajar. Nah, ini karakteristik teman-teman, ada 6 karakteristik yang boleh jadi bahan refleksi kita. Apakah pengembangan komunitas kita yang di sini ini sudah berbasis aset atau tidak? Yang pertama, apakah kita sudah mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat? Sudah atau belum kita? Nah, ini bisa jadi bahan refleksi kita. Menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga, baik komunitas, lingkungan, dan ekonomi lokal. Apakah kita sekolah itu sudah memperkuat komitmen warga sekolah untuk saling gotong royong untuk kemajuan murid kita? Sudahkah kita membuat komitmen itu? Atau sudahkah muncul itu di dalam diri kita masing-masing? Ketika kita, oh ya komitmen kita kan memang memajukan mereka, kita akan sama-sama, kita akan gotong royong nih, untuk program, untuk pendekatan apapun. Saya kira kita bisa jawab sendiri lah dari dalam diri kita dan juga apa yang kita lihat di komunitas kita ya. Kemudian ada koneksi, ada kolaborasi, ada perencanaan, ada tindakan, ada refleksi yang melibatkan warga sekolah, melibatkan lingkungan sekitar. Ya, apakah sudah ada di kita, misalnya kan? Kemudian mengenal diri sendiri dan membangun aset yang ada. Apakah kita sudah kenal pada diri kita masing-masing? Aset yang ada di komunitas ini sudah dimanfaatkan belum? Yang jago masak kayak mana, misalnya yang jago ngomong, misalnya kan, yang jago olahraga, jago apa, misalnya kan, bukan jago maksudnya, ya minatnya di situlah, gitu. Apakah sudah kita manfaatkan? Kemudian membentuk masa depan murid. Nah, ini yang juga perlu juga kita refleksikan. Apakah visi kita sudah membentuk masa depan murid? Apa yang kita lakukan untuk kita apa misi yang kita lakukan, apa program kita lakukan untuk itu? Kemudian yang terakhir adalah bertindak dengan obsesi ide dan peluang. Nah, artinya apa? Ada ide-ide, ada peluang. Ketika ada hambatan, ada tantangan gitu, apakah kita manfaatkan itu sebagai peluang atau tidak? Nah, itu juga ciri-ciri dari komunitas berbasis aset. Dan menurut saya 6 indikator ini mungkin belum muncul seluruhnya, tetapi sudah mulai menuju pada arah kemunculan itu. Kenapa? Memang karena kalau kita mengembangkan aset ini harus ada refleksi terus-menerus, majunya terus-menerus. Saya kira yang disampaikan Pak Faris itu luar biasa. Memang untuk kita, untuk kelas, untuk gerakan kita ini ya. Karena memang aset terbesar. Nah, balik ke aset terbesar itu siapa sih sebenarnya? Aset terbesar itu adalah gaya pola pikir kita masing-masing. Aset terbesar sekolah kita ini bukan Pak Weli, bukan Ibu Kepala Sekolah, bukan Pak Faris, bukan Pak Albert, tetapi diri kita masing-masing. Itu yang perlu kita ingat bersama. Terima kasih Pak Faris. Baik, terima kasih kepada Pak Willy, penguatan yang sangat luar biasa, menjadi inspirasi untuk kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik secara perilaku, tindakan, dan pikiran. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain, jika ada yang memberikan penguatan, dipersilahkan. Bapak
Bapak Ibu, ini saya sedikit menambahkan kembali seperti apa yang disampaikan Pak Paris ini sesuai dengan harapan saya, ya. Jadi Bapak Ibu semua memiliki aset. Ya, kekuatan dari Bapak Ibu itulah yang harus terus dikembangkan. Ya, masing-masing memiliki kekuatan. Jadi kekuatan itu Bapak Ibu kembangkan, sehingga menjadi apa yang menjadi gaya dari Bapak Ibu, dan kekuatan itulah yang nantinya dapat menjadi kebanggaan dari Bapak Ibu dan juga kebanggaan dari pimpinan, sehingga Bapak Ibu mungkin akan mampu dan terus untuk dapat ditonjolkan dan majukan ke depan untuk dalam setiap pengembangan sekolah kita. Baik, ini penguatan dari saya. Jadi masing-masing kenali kekuatan saya di mana. Sudah tahu, sudah kenal, nah tonjolkan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas penguatannya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Sesungguhnya kekurangan datang dari saya pribadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.